Suatu ketika, kamu merasakan tempat tidurmu bergetar. Kamu pun terbangun. Kamu lihat lampu di atas sana bergerak, dan kamu lihat tirai jendela kamarmu bergerak-gerak. Apa yang sedang terjadi? Di saat itulah peristiwa gempa sedang berlangsung. Gempa bumi adalah peristiwa alam yang sering terjadi di sekitar kita, bahkan ketika kita tidak pernah menyadari terjadinya gempa tersebut. Catatan resmi menunjukkan bahwasanya kejadian gempa bumi bisa mencapai 4.000 sampai 6.000 kali dalam satu tahun, meskipun hanya sekitar 200-an yang bisa dirasakan oleh manusia. Gempa bisa terjadi karena banyak sebab. Sebagian besar gempa terjadi di wilayah-wilayah yang dekat dengan zona tumbukan lempeng maupun zona-zona patahan. Penyebab gempa bumi setidaknya yang diketahui ada 5. Yang pertama adalah gempa yang disebabkan karena adanya pergerakan lempeng tektonik atau yang biasa kita kenal sebagai gempa tektonik. Gempa tektonik sendiri merupakan gempa yang paling sering terjadi di dunia. Penyebab kedua adalah adanya aktivitas vulkanisme atau yang kita kenal dengan istilah gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi beriringan dengan kejadian erupsi gunung berapi. Yang ketiga adalah gempa yang diakibatkan karena adanya benda angkasa yang jatuh ke bumi seperti meteor dan asteroid. Gempa ini disebut sebagai gempa meteor. Yang keempat, gempa yang diakibatkan karena adanya amblesan batuan atau lapisan tanah, biasanya disebabkan karena adanya kegiatan pertambangan atau kegiatan manusia yang lainnya. Gempa runtuhan ini kita sebut sebagai gempa terban. Yang terakhir adalah gempa yang diakibatkan oleh kegiatan manusia sehari-hari, misalkan seperti hentakan kaki ketika konser maupun ketika manusia membawa alat-alat berat. Ini disebut dengan gempa buatan. Kelima penyebab tadi sama-sama menghasilkan satu akibat, yaitu timbulnya getaran di permukaan bumi. Getaran inilah yang kita kenal sebagai gempa bumi, yang kita rasakan baik yang terasa sangat pelan maupun gempa bumi yang luar biasa dahsyatnya. Selain istilah tadi, masih ada 2 istilah lagi yang perlu kalian pahami, yaitu istilah epicentrum dan hipocentrum. Apa yang dimaksud dengan epicentrum dan hipocentrum?
Keduanya sama-sama berkaitan dengan pusat gempa. Perbedaannya, epicentrum adalah pusat gempa yang berada di atas permukaan, sedangkan hipocentrum adalah pusat gempa yang berada di lapisan tanah. Keduanya memiliki posisi yang sama dan saling tegak lurus. Posisi epicentrum tepat di atas posisi hipocentrum. Dilihat dari epicentrumnya, gempa bumi dibagi menjadi dua, yaitu gempa laut dan juga gempa darat. Gempa darat adalah ketika titik epicentrumnya berada di atas permukaan darat, sedangkan gempa laut adalah ketika titik epicentrumnya berada di dasar lautan. Dilihat dari hipocentrumnya, gempa dibagi menjadi tiga, yaitu gempa dangkal, gempa pertengahan, dan juga gempa dalam. Pengetahuan tentang epicentrum dan hipocentrum sendiri telah disajikan oleh aplikasi BMKG, yaitu ketika kamu membaca aplikasi tersebut, maka kamu akan melihat data terkait dengan pusat gempa dan juga kedalaman gempa. Pusat gempa yang tertulis di dalam aplikasi BMKG adalah titik epicentrumnya, dan kedalaman gempa adalah titik hipocentrumnya. Getaran gempa bumi terdiri dari dua gelombang, yaitu gelombang permukaan dan gelombang dalam. Gelombang dalam masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu gelombang primer dan juga gelombang sekunder. Pembahasan lebih lanjut terkait dengan gelombang primer dan gelombang sekunder akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Kejadian gempa bumi digolongkan sebagai salah satu fenomena bencana alam, karena saat terjadinya gempa bumi, kerusakan akan timbul baik secara fisik, moral, maupun psikis. Kerusakan gempa bumi tergantung dari kekuatan atau intensitas gempanya. Semakin besar, maka semakin merusak. Ukuran kekuatan gempa diukur menggunakan skala Richter. Pertanyaan selanjutnya, lebih merusak mana gempa yang epicentrumnya di darat dengan gempa yang epicentrumnya di laut? Jawabannya adalah sama-sama memiliki potensi merusak. Kenapa? Karena gempa yang epicentrumnya di darat, maka artinya pusat gempa sangat dekat dengan pemukiman manusia, yang artinya potensi kerusakan akan semakin besar. Sedangkan gempa yang epicentrumnya di laut akan memicu terjadinya bencana tsunami. Indonesia sendiri adalah salah satu wilayah yang sangat rentan terhadap bencana gempa bumi. Posisi Indonesia yang berada di atas pertemuan tiga lempeng mayor dunia menyebabkan pergerakan lempeng sangat aktif di wilayah Indonesia. Setiap tahunnya bisa terhitung 200-an gempa yang terjadi di Indonesia, meskipun hanya sekitar puluhan gempa yang dirasakan oleh manusia. Gempa terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia adalah gempa yang terjadi di tahun 2004, tepatnya di tanggal 26 Desember, yang selanjutnya disusul oleh bencana tsunami dan melanda wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Ditakdirkan untuk tinggal di wilayah yang rawan bencana bukanlah sebuah kemalangan,
apalagi sebuah malapetaka. Tapi sebaliknya, Tuhan telah mempercayakan kepada kita bahwa kita bisa beradaptasi dengan segala kondisi yang ada. Bagaimana caranya kita bisa meminimalisir risiko bencana gempa bumi? Yang pertama adalah patuhilah protokol mitigasi bencana. Lihatlah di mana posisi kamu sekarang. Jika kamu berada di dalam bangunan, carilah tempat perlindungan yang bisa menghindarkan kamu dari reruntuhan bangunan. Jika kamu berada di dekat pantai, maka segeralah berlari menuju tempat yang lebih tinggi. Jika kamu berada di dalam mobil, maka segeralah kamu keluar dari mobil. Jika kamu berada di dekat gunung berapi, maka segeralah turun menuju ke bagian yang lebih aman. Jika kamu berada di wilayah dataran tinggi, maka hindarilah lereng-lereng yang curam, karena nanti bisa menimbulkan longsoran. Sekian dulu ya penjelasan tentang gempa bumi. Di video selanjutnya akan dijelaskan tentang bagaimana cara menghitung jarak epicentrum jika yang diketahui adalah waktu terjadinya gempa primer dan gempa sekunder. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu supaya kita bisa belajar bareng. Dan jangan lupa komen jika ada pertanyaan dari kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.